hasil mengamati, ya, hasil kalian mempelajari konsep yang sudah Bapak sajikan, kemudian LKPD yang sudah disediakan, 4 rumusan problem masalah yang harus dijawab dalam diskusi kita kali ini. Baik, untuk mempersingkat waktu anak-anak, sebelum menyampaikan diskusi, harap presentasi PPT yang dibacakan itu ini ya, yang dibacakan itu intinya saja, jangan dibaca secara seperti orang membaca buku, tapi intinya aja. Baik, kita mulai. Untuk presentasi pertama itu adalah kelompok 6 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi mengenai sholat jenazah. Jenazah orang fasik. Hukum mengurusi jenazah muslim dalam fikih ialah fardu kifayah. Perlu diketahui, selama jenazah masih berstatus muslim pada akhir hayatnya, seluruh umat Islam dituntut untuk mengurusi jenazah mereka, meskipun semasa hidupnya dikenal sebagai pendosa dan suka berbuat maksiat. Sayyid Abdurrahman Bahlawi dalam Bughyah Al-Mustarsyidin mengatakan wajib mengurusi jenazah setiap muslim meskipun banyak dosa, seperti meninggalkan sholat dan lain-lain selama tidak mengingkari kewajibannya. Dianggap berdosa setiap orang yang mengetahui dan mereka tidak mengurusinya. Karena dari sisi lahiriah, kalimat tauhid menjaga manusia dari azab kekal di neraka. Sementara dari aspek batin, husnul khotimah didasarkan pada keyakinan, keteguhan beragama, dan amalan sebagai tandanya. Bagaimana hukuman sholati jenazah orang yang bunuh diri? Bunuh diri termasuk dosa besar, meskipun demikian pelaku bunuh diri tidaklah dihukumi keluar dari Islam. Artinya, meskipun dia mati suul khotimah, namun dia tetap muslim, sehingga jenazahnya tetap wajib disikapi sebagaimana layaknya jenazah seorang muslim. Dia wajib dimandikan, dikafani, disolati, dan dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Hanya saja ada satu yang membedakan, dianjurkan bagi pemuka agama dan masyarakat, seperti ulama setempat atau pemerintah desa setempat, agar tidak turut mensolati jenazah ini secara terang-terangan, sebagai hukuman sosial dan pelajaran berharga bagi masyarakat. Ada jenazah orang fasik. Hukumnya adalah fardu kifayah. Perlu diketahui, selama jenazah masih berstatus muslim pada akhir hayatnya, seluruh umat Islam dituntut untuk mengurusi jenazah mereka, meskipun semasa hidupnya dikenal sebagai pendosa dan suka berbuat maksiat. Yang kedua, ada jenazah mati bunuh diri. Para fuqaha dan ulama dari kalangan ahlu sunnah sepakat bahwa orang yang mati karena bunuh diri tidak keluar dari Islam. Ia tetap disolati dan wajib menanggung dosa akibat perbuatannya, sebagai mana dikemukakan Imam Malik. Dimakamkan di pemakaman orang-orang muslim. 3. Jenazah bayi keguguran meninggal dunia. Hal ini didasarkan pada hadis riwayat Ibnu Adi, bayi tidak disolatkan kecuali lahir beristihlal atau menangis. Bila istihlal maka bayi itu disolati, sedangkan bila tidak maka tidak disolati. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian fasik. Fasik secara bahasa berasal dari kata fasako yang artinya keluar. Orang Arab menyebutnya fasako ar-rutabu, tahu kurma basah yang terkelupas dari kulitnya. Maka orang fasik adalah seorang muslim yang banyak meninggalkan atau keluar dari ajaran-ajaran Islam dengan melakukan dosa-dosa besar seperti berzina, mencuri, membunuh orang tanpa hak, minum khamr, dan perbuatan sejenis, atau yang melakukan dosa-dosa kecil yang sangat banyak dan secara terus-menerus. Hukum dan dalil mensolatkan orang fasik. Boleh mensolatkan orang fasik atau ahli maksiat yang meninggal di dunia karena dia masih dianggap muslim. Bahwa seorang laki-laki dari sahabat Nabi meninggal dunia dalam perang Khibar, maka mereka menceritakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Sholatkanlah teman kalian." Maka wajah para sahabat berubah merasa aneh dengan pernyataan tersebut. Maka beliau bersabda, "Sesungguhnya sahabat kalian telah melakukan kecurangan di jalan Allah. Kemudian kami periksa barangnya. Maka kami dapatkan dompet miliknya orang Yahudi yang harganya tidak sampai 2 dirham.
Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai. Penjelasannya karena dia masih dianggap muslim. Hukum mensolatkan orang yang meninggal karena bunuh diri. Jenazah orang yang mati karena bunuh diri sepanjang dia adalah seorang muslim tetap disolati. Dalil, para fuqaha dan ulama dari kalangan ahlu sunnah sepakat bahwa orang yang mati karena bunuh diri tidak keluar dari Islam. Dia tetap disolati dan wajib menanggung dosa akibat perbuatannya, sebagai mana dikemukakan Imam Malik, dimakamkan di pemakaman orang-orang muslim. Hanya Umar bin Abdul Aziz dan Al-Auza'i yang menganggap makruh pensolatan jenazah orang yang meninggal karena bunuh diri, di mana keduanya memakruhkan khusus untuk dirinya sendiri. Penjelasan, jenazah orang yang meninggal karena bunuh diri sepanjang dia adalah seorang muslim tetap disolati sebab dosa besar perbuatan bunuh diri. Jenazah yang sudah dikubur. Pada dasarnya, sholat jenazah wajib dilakukan sebelum mayat dikuburkan. Jika mayat dikuburkan sebelum disolati, maka semua orang yang menguburkan berdosa dan wajib disolati dekat kuburannya. Namun, jika sudah disolati sebelum dikuburkan, kemudian setelah dikuburkan, ada orang yang ingin melakukan sholat jenazah, maka hukumnya boleh dan sah. Jika sudah dikuburkan, maka disunahkan untuk melakukan sholat jenazah. Berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah, dia berkisah, sesungguhnya orang laki-laki hitam atau perempuan hitam sehari-hari mengurusi masjid, kemudian ia meninggal. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang orang tersebut. Para sahabat menjawab, dia meninggal. Kenapa kalian tidak memberitahu aku tentang kematiannya? Tunjukkan kepadaku kuburannya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi kuburannya. Penjelasan dari hadis tersebut dapat diketahui bahwa sholat jenazah setelah mayat dikuburkan hukumnya boleh dan sah. Juga disunahkan sholat di dekat kuburan mayat sebagaimana telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari presentasi yang sudah disampaikan sesuai LKPD yang sudah dibuat, itu intinya kan berbagai masalah kondisi orang yang meninggal, ya kan? Kadang-kadang ada masyarakat kita itu orang akhlaknya kurang baik segala macam. Lalu nggak mau nyolatin, nggak mau takziah, nggak mau ngurusin jenazahnya karena perilaku orang yang meninggal itu semasa hidup. Tadi kita udah bahas bahwa apapun sebetulnya intinya apapun jenis jenazahnya selama dia hidup dan meninggal dalam keadaan beriman pada Allah, maka tetap wajib disolati. Nggak ada alasan untuk tidak mensolat. Orang fasik, selama dia tidak mengingkari, dia memang malas sholat, tapi dia tidak mengingkari bahwa sholat itu wajib, maka tetap ketika meninggal, dia wajib disolat. Ada tadi yang keguguran. Nah, di materi tentang memandikan jenazah, itu kan kalau bayi ya keguguran di bawah umur 4 bulan itu tidak wajib dimandikan. Nah, tetapi kalau meninggal di atas 4 bulan itu tetap wajib dimandikan. Di atas 4 bulan wajib tetap dimandikan. Tapi ketika dia misalkan lahirnya di sesar atau normal, tetapi dalam keadaan meninggal lahirnya, maka dia cukup dimandikan langsung dikuburkan. Berarti dia tidak disolati bayi yang baru lahir tadi. Itu bayi yang baru lahir tadi tidak wajib disolati ketika lahir dalam keadaan meninggal. Seperti itu. Kemudian fenomena lain, misalkan tadi kan ada bagaimana hukum mensolati orang yang sudah dikuburkan. Boleh ternyata. Boleh mensolati orang yang sudah dikuburkan. Misalkan kita menemukan jenazah mayat di mana lah seperti itu di jalan, tetap kewajiban mensolati jenazah tersebut. Kemudian ada keluarganya, tapi jenazah sudah dikuburkan, keluarganya baru tahu. Nah, keluarganya boleh mensolatkan di kuburan.
Tapi tadi sudah ada yang bagus, beberapa yang bagus, cuman tadi ada satu kelompok yang mengerjakan PPT tidak sesuai dengan perintahnya, bukan LKPD, tapi malah menjelaskan tahapan tata cara sholat jenazah. Itu sudah dijelaskan kemarin. Yang saya suruh jelaskan adalah sesuai dengan masalah yang sudah disajikan dalam LKPD. Tapi secara keseluruhan saya bangga lah ya, puas dengan kinerja diskusi dan komunikasi dari kelas 10 Azhar. Baik anak-anak, terima kasih banyak. Nanti tugas biasa membuat video praktek sholat jenazah. Kemarin minta dispensasi, katanya bikin videonya 2 aja Pak, laki-laki dan perempuan, betul? Enggak Pak, enggak jadi, kami udah diskusi di grup. Kalau misalnya itu jadinya per kelompok Pak. Oh baik, itu lebih bagus. Ya, Iya. kelompok. Nah, nanti jam 12 anak-anak itu sudah bisa dikerjakan soal ulangan hariannya di e-learning, silakan sampai jam 2 gitu yang laki-laki. Jam 12 hari ini Pak. Jam 12 hari ini sampai jam 2 silakan dikerjakan di e-learning untuk 5 soal. Mohon dipersiapkan dengan baik. Soalnya itu tidak melenceng dari materi yang sudah Bapak sajikan. Ya, tolong dipelajari dengan baik. Baca-baca itu modul yang sudah Bapak share di e-learning, PPT dan penjelasan Bapak kemarin. Ya, itu diperhatikan betul-betul karena soalnya itu tidak keluar dari itu. Ya, dan waktunya juga panjang. Jangan terburu-buru mengerjakannya. Bisa baca-baca referensi lagi. Jadi mengerjakan soal bisa nyontek, silahkan nyontek, nggak apa-apa. Ya, saya juga nggak tahu kamu nyontek atau enggak. Nah, kan seperti itu. Karena waktunya saya setting sampai jam 2 siang. Nah, seperti itu. Ya. Jadi nilainya harus tuntas. 5 soal berarti minimal harus bisa menjawab 4 soal. Kurang dari 4 soal salah, betul cuma 3, berarti masih tidak tuntas. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Insya Allah paham Pak. Baik, terima kasih anak-anak. Kita akhiri pembelajaran tentang sholat jenazah kali ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita tutup dengan doa. Silakan untuk saudara Faren untuk memimpin doa akhir kegiatan pembelajaran kita. Silakan Faren. Faren, doa nak. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Subhanallahumma bihamdika. Lalu gimana? Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.